Amen. Haleluya. Adalah suatu penentuan, haleluya, nyata bahwa orang-orang percaya dan perjaman telah ditentukan oleh Yesus Kristus untuk ditebus. Haleluya, lewat darahnya yang tercurah, darahnya yang mulia, kita ditebus olehnya untuk suatu maksud, untuk supaya kita menyatu dan berhimpun di suatu tempat di mana ada perjamuan kawin domba Allah di sana. Dan setelah itu dan Yerusalem yang baru turun dan kita berada di sana bersama-sama dengan Tuhan kita, sama-sama memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Glory. Jadi, hai kawanan kecil, semangat dan bersukacitalah. Tetaplah setia dan taati firman Tuhan. Taati firman-Ku. Ketika aku memanggilmu, datanglah segera. Bangkitlah dan temuilah aku. Haleluya. Glory. Sebab darah sudah ada di dalam engkau. Sebab engkau sudah mengoleskan darah di ambang pintu. Di atas pintu engkau sudah mengoleskannya. Haleluya. Karena engkau taat kepadaku sehingga aku menyelamatkan engkau. Lewat darah Kristus. Sebagaimana bangsa Israel ada di Mesir, mereka mengoleskan darah di atas ambang pintu. Yang dimaksudkan bahwa itu adalah ketoken, tanda. Haleluya. Bahwa benar Yehova Allah ada menyertai mereka. Ada beserta mereka. Sehingga mereka diselamatkan daripada kematian. Haleluya. Demikian juga mempelai wanita Yaman, ketika kita menerima meterai Allah, haleluya, sampai pada hari penebusannya kita sudah dimeteraikan. Asal kita jangan menyimpang daripada pola Kristus, daripada firman Tuhan dia kecaman. Haleluya. Itulah sebabnya sebuah janji yang indah bagi mempelai wanita. Kita mengingat seorang pemuda kaya, bagi perempuan yang begitu polos. Haleluya. Yang dimana pikirannya tidak bercabang-cabang. Dia wanita yang lugu, yang polos, yang rendah hati. Haleluya. Sehingga pemuda kaya berjanji kepadanya dan dia akan mengambilnya. Haleluya. Dia akan membawanya. Di mana pria kaya itu, pemuda kaya itu berada, maka seperempuan wanita kecil itu yang menjadi istrinya akan bersama-sama dengan dia di mana dia berada. Haleluya. Jadi suatu janji yang dijanjikan oleh Kristus bagi kita itu akan digenapinya. Haleluya. Tetapi itu hanya diterima dan dipercayai oleh orang-orang percaya yang memiliki iman yang ada dalam Kristus. Haleluya. Tetapi orang-orang dunia, wanita-wanita yang merias seperti wanita-wanita yang menantikan seorang pemuda kaya itu, amen, mereka tidak akan dibawa. Mereka tidak akan dinikahi. Hanya seorang gadis yang polos, yang mau merendahkan diri, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Sebab kita tahu bahwa dunia ini bukan milik kita. Kekayaan dunia bukanlah milik kita, tetapi kekayaan surgawi adalah milik kita. Haleluya. Haleluya. Itulah keistimewaan mempelai wanita. Orang-orang yang miskin secara jasmani di dunia ini, tetapi kaya secara rohani. Haleluya. Kita tahu bahwa sebagaimana kita menghitung perjalanan kita, seperti yang dikatakan oleh Allah, hitunglah hari-harimu. Hitunglah hari-harimu. Jadi kita akan menghitung hari-hari kita. Bagaimana peningkatan iman kita, pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi kita harus selalu berjalan di atas pondasi, di atas bangunan yang sudah dibangun oleh Kristus. Kita akan melihat peristiwa-peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Haleluya. Kita melihat perjalanan kita.
Apakah kita dibesarkan oleh Tuhan atau dibesarkan oleh duniawi? Kita tidak dibesarkan oleh harta, kita tidak dibesarkan oleh pengetahuan ilmuwan yang keji yang sedang dipakai oleh orang-orang yang mempunyai keintelektualan, kelicikan, kepintaran, seperti cerdiknya seekor ular yang ada di Taman Eden. Haleluya. Tetapi kita harus memiliki pengetahuan firman Tuhan. Haleluya. Untuk melihat dunia ini, sehingga kita tidak terpengaruh sedikit pun kepada dunia. Tetapi biarlah kita hari-hari terpengaruh kepada firman, kepada Kristus. Biarlah kita tertarik kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seorang istri tertarik kepada suaminya. Biarlah seorang anak tertarik kepada ayah dan ibunya. Haleluya. Tidak perlu tertarik kepada orang lain. Tetapi hanya satu tujuan, yaitu firman Tuhan. Jikalau seorang ayah dan seorang ibu tertarik kepada firman, maka anak-anaknya harus pun tertarik kepada firman. Supaya hanya satu menuju pada jalur, yaitu jalan yang dibangun oleh Yesus Kristus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Haleluya. Glory. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, memberikan Tuhan semangat dan sukacita untuk memakan firman-Mu pada waktu yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan tubuh bagi kami untuk siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kami tahu bahwa makanan segar dia kecaman ini adalah firman-Mu Tuhan pada musimnya Tuhan. Di mana sebuah pohon Tuhan menghasilkan buah pada musimnya Tuhan. Sehingga buah tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang indah bagi Kristus. Sehingga siap dituai Tuhan masuk ke dalam lumbung kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapak surga. Kami sekeluarga Tuhan berhimpun di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Untuk menerima firman-Mu. Amen. Berdoa dan bernyanyi Tuhan, memohon supaya Engkau membangkitkan kami lebih lagi. Pengetahuan akan firman Tuhan, membuat Tuhan perbuatan-perbuatan yang lebih baik Tuhan lagi Tuhan. Bagi Engkau Tuhan. Untuk supaya kami Tuhan semakin semangat dan bersukacita dan memiliki kekuatan Tuhan untuk Engkau kehendaki. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan saudara-saudara kami yang seiman dengan kami, yang sama-sama menerima pesan-Mu di akhir zaman Tuhan. Biarlah kami memberitakan dan menyaksikan firman-Mu Tuhan di akhir zaman bagi keluarga-keluarga kami sebagai hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang hidup, dan kami adalah garam dan terang bagi keluarga-keluarga kami. Tetapi Tuhan, tapi Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga kami untuk supaya melihat Tuhan kepada kami. Dan supaya menyatu dengan kami. Tetapi Tuhan, lewat kuasa, lewat jamahan-Mu, kami yang dipercaya. Keluarga-keluarga kami Tuhan akan menyatu. Dan mau di dalam satu Tuhan makanan. Yaitu makanan firman yang segar dia kecaman. Amen. Kami akan sama-sama menikmati Tuhan. Apabila kami sudah memakan Tuhan, maka kami akan mengetahui bahwa itu adalah makanan yang sempurna, yang kekal, yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ada kesalahan-kesalahan yang kami berbuat Tuhan, karena manusia semua memiliki kesalahan. Kami tahu karena kami masih memiliki Tuhan tubuh jasmani ini Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Baik yang tidak kami sengaja, kadang-kadang yang kami sengaja pun karena memikirkan hal-hal yang lain Tuhan. Bagi keperluan-keperluan Tuhan. Bapa yang baik, kami akan percaya. Lewat darah-Mu, lewat ucapan-Mu, bahwa Engkau akan mengampuni. Supaya Engkau tidak mendapatkan kami Tuhan cacat dan bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kami lebih lagi Tuhan, sehingga menjadi sosok seorang manusia sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila ada keluarga-keluarga kami dalam sakit penyakit Tuhan, bila Kau menjamah mereka, mengulurkan tangan-Mu, sehingga penyakitnya sembuh. Bila ada yang lemah,
Bila Tuhan menguatkan, memberi kekuatan Tuhan, pemulihan kepada mereka. Terima kasih Bapak surga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana tentang minggu kemarin, yaitu juru khotbah kita adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, kita tahu bahwa Tuhan atau Allah menyediakan, haleluya, menyediakan sesuatu atau korban bagi dirinya sendiri. Itulah Jehovah Jireh. Haleluya. Allah akan menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Itulah artinya Jehovah Jireh. Haleluya. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan Abraham ketika Abraham menyerahkan atau mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban sembelihan bagi Kristus, bagi Allah. Haleluya. Bahwa Allah adalah Kristus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Bahwa Allah telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Bahwa Allah adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi itu tetap satu dan tidak pernah ada dua. Dan itu tidak akan bisa dipisahkan. Bahwa Allah, Kristus, dan Roh adalah satu. Haleluya. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita yang tertulis di kitab Kejadian 13 ayat 17. Kejadian 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kita lihat tolong dicatat Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan juga di Lukas 11 ayat 9, hal yang sama. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Supaya penuhlah sukacita. Haleluya. Jadi kita melihat di sini ketika Allah mengatakan atau berjanji kepada Abraham, bersiaplah. Ini adalah sebuah janji. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jikalau Allah sudah berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah selalu mengingat janji. Haleluya. Karena hanya satu yang tidak boleh dilakukan oleh Allah. Haleluya. Apakah yang tidak boleh dilakukan oleh Allah? Ada satu, yaitu berbohong. Haleluya. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah, tetapi hanya satu yang tidak bisa ia lakukan, yaitu berbohong.
Jika Allah sudah berjanji, maka janjinya akan ditepati. Itulah sebabnya dia berjanji kepada Bapak Abraham. Haleluya. Sebab Allah sudah berjanji kepada Abraham, dan ketika Allah berbicara kepada Abraham, lihatlah ke bintang dan lihat ke pasir, demikianlah banyaknya keturunanmu di bumi, akan memenuhi bumi ini. Jadi, bagaimana dengan tempat mereka? Itulah sebabnya Allah menyuruh dia untuk menjalani negeri tersebut, panjang dan lebarnya. Haleluya. Sebab Allah akan memberikan kepadanya. Haleluya. Itu adalah sebuah janji. Dan kita tahu, maka seorang Kristen yang sejati, yang memiliki iman yang sempurna, maka tidak bimbang dan tidak ragu, dia akan percaya kepada Kristus. Dia akan percaya kepada Allah. Maka dikatakan, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu dengan imanmu. Haleluya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Sebab tiada mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Apakah ada mustahil bagi orang yang percaya? Siapa yang meminta, maka Tuhan akan memberikan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Bukan bagi orang yang pura-pura percaya. Bukan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi hanya bagi orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita melihat perbuatan-perbuatan Abraham. Dia adalah seorang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Apakah janji dia terima? Dia akan menerima janji. Haleluya. Tetapi harus ada persyaratannya. Nah itu. Tanpa ada persyaratan, maka janji tidak akan diberikan oleh Allah. Maka janji tidak akan dipenuhi oleh Allah. Apakah perjanjian antara Allah dan Abraham? Nanti kita lihat. Haleluya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkatakan? Kristus. Bukan orang lain. Bukan imam. Bukan penatua. Haleluya. Tetapi Kristus sendiri berjanji. Berarti apa yang diucapkan oleh Kristus akan digenapi. Mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Haleluya. Jadi kadang-kadang orang yang tidak penuh memiliki iman, kadang-kadang seolah-olah Kristus tidak akan menepati janjinya. Haleluya. Ada keluhan, ada sesuatu yang lain di dalam pikiran. Tetapi bagi orang yang memiliki kesabaran dan iman, maka Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah bagi seseorang. Haleluya. Sekalipun ada penyakit, sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan yang melanda hidupnya, tetapi ketika janji tersebut belum digenapi pada waktu itu, maka Tuhan akan membiarkan hidupnya seperti itu. Haleluya. Tetapi bagi orang yang memiliki iman dan kesabaran, maka dia tidak perlu menuntut pada waktu tersebut. Karena waktu tersebut belum tiba saatnya sesuai dengan janji Allah. Haleluya. Tetapi Tuhan berkata, akan kuberikan kepadamu. Kapan? Bukan sekarang, bukan besok, tetapi tahun depan. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya.
Tetapi jikalau Tuhan melihat kesabaran dan iman kita, maka Tuhan akan tersenyum. Itu adalah sebuah rencana yang indah bagi orang percaya. Haleluya. Sebagaimana tentang perjalanan Abraham di sini. Yohanes 16:24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di dalam namaku. Siapakah sebenarnya nama Tuhan Yesus Kristus? Adalah Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Asal itu tidak bertentangan dengan firman. Haleluya. Glory. Karena Allah tahu apa yang harus menjadi makanan kita. Pernahkah Kristus memberikan racun kepada anaknya? Tidak pernah. Pernahkah Kristus memberikan ular yang berbisa kepada anaknya? Pernahkah Kristus memberi duri kalau kita meminta gandum kepada Allah? Tidak. Kristus memberikan makanan yang menghidupkan jiwa kita. Haleluya. Makanan untuk menyelamatkan hidup kita. Makanan yang sempurna. Haleluya. Jadi sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Itulah sebabnya ketika Abraham melihat, dia mengelilingi apa yang diberikan Allah kepadanya. Dia mengelilingi dan dia melihat semuanya betapa indah. Karena itu sudah menjadi miliknya. Satu jengkal pun itu tetap menjadi miliknya. Tidak kurang dan tidak tambah apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu tetap menjadi miliknya. Haleluya. Jadi satu jengkal pun darinya itu menjadi miliknya. Kejadian 13 ayat 11. Tolong dicatat. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kita lihat di sini. Haleluya. Kepada siapa? Pernahkah Allah berbicara kepada Lot bahwa Sodom dan Gomora ini menjadi milikmu? Haleluya. Sepertinya Lot bermimpi di sini. Karena dia melihat harta banyak di sana, emas dan anggur dan buah-buahan yang baik. Airnya banyak. Pernahkah Allah berbicara atau berkata kepada Lot, ini adalah milikmu? Haleluya. Jadi kadang-kadang Lot ini bermimpi. Kalau bukan hak kita, jangan kita coba-coba untuk mengambil bahwa itu adalah hak kita. Haleluya. Ketika kita melihat harta orang, oh maunya itu akan menjadi milikku, bagaimana caranya? Itu sudah iblis namanya. Merebut suatu negeri yang tidak haknya. Haleluya. Tidak perlu mengingini harta orang lain. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di sanalah mereka berpisah antara Abraham dan Lot. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
Lotlah yang akan menjadi wali kota di sana. Haleluya. Dia adalah seorang pemimpin di sana yang diakui rakyat dan raja-raja sebagai seorang pemimpin di dekat Sodom. Haleluya. Tetapi ketika Abraham berkata, jikalau engkau ke kiri, aku ke kanan, dan jikalau engkau ke kanan, aku ke kiri, maka dia memandangkan layangnya, pandangnya, ya, melayangkan pandangnya melihat harta yang tidak diberikan Allah kepada Lot. Kedagingan. Dia memikirkan hidupnya, bukan memikirkan jiwanya. Haleluya. Dia tidak tahu siapa kepribadian Abraham. Padahal Abraham yang selalu membesarkan dia, memberikan dia makan, merawat dia, menjaga dia, dan lain sebagainya. Ketika ayah Lot yang namanya Haran meninggal. Haleluya, glory. Dia tidak tahu siapa kepribadiannya. Sehingga Lot pun sudah dikasih makan, sudah dibesarkan, sudah dijaga. Malah dia mau memilih harta di mana yang paling banyak, yang melimpah madu dan susunya seperti tanah Mesir. Dia menjadi seorang penguasa. Dia tidak tahu siapa kepribadian. Haleluya. Antara jasmani dan rohani, antara dunia ini kepada surga, surgawi. Dari terestial kepada celestial. Abraham memilih celestial, dunia memilih terestial. Terestial akan dimusnahkan, Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Allah, dibakar oleh Allah sendiri. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana seorang yang memiliki Kristus di dalam dia. Itulah Abraham yang memiliki Kristus di dalam dia dan memiliki kasih. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawa, maka dikirakannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kita lihat di sini. Haleluya. Jadi kita lihat. Ketika tadi kita sudah membaca, ketika mereka berpisah antara Abraham dan Lot, Lot memilih Sodom sehingga dia memiliki kekayaan, dan Abraham tinggal di Kanaan. Haleluya. Itu semuanya adalah rencana Allah. Tetapi kita lihat, ketika Lot memisahkan diri dari Abraham, efeknya apa? Dampaknya apa? Itulah sebabnya jangan dicoba-coba memilih untuk memisahkan diri daripada Kristus. Jangan dicoba-coba memilih berpisah daripada orang percaya. Akan ada resiko. Akan ada dampak. Menanggung akibatnya sendiri. Bila berpisah daripada orang yang benar. Haleluya. Glory. Apa dampaknya bagi Lot? Lot, Allah membakar Sodom dan Gomora. Haleluya. Lihat tadi.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kita lihat apa perbuatan-perbuatan Abraham. Haleluya. Apakah dia berusaha untuk membawa Lot daripada kematian, merebut saudaranya daripada maut? Kita lihat, orang-orang percaya harus berusaha memperjuangkan firman, memperjuangkan hidupnya sebagaimana firman, supaya dilihat oleh saudara-saudarinya, keluarganya, orang yang lain, dan berusaha memberitakan firman. Haleluya. Berusaha menyaksikan firman, supaya mereka tertarik melihat, supaya mereka menjadi sandungan. Haleluya. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus melakukan pola Kristus, supaya mereka bisa merebut orang-orangnya, keluarganya, daripada kegelapan. Kenapa? Karena di dalam mempelai wanita ada kasih. Haleluya. Dan ketika orang Ibrani tersebut berlari mengadu kepada Abraham, dan dia memberitahukan bahwa saudaranya bahwa Lot dan juga orang-orangnya dan juga putrinya dan juga istrinya sudah ditawan oleh musuh, dan mereka dibawa. Ketika Abraham mendengar hal tersebut, maka dia cepat-cepat untuk mempersenjatai orang-orangnya. Haleluya. 318 yang ada lahir di dalam rumahnya. Haleluya. Di kampung halamannya sendiri. Lalu Abraham mempersenjatai mereka, lalu mereka berangkat. Pada waktu malam mereka berperang melawan raja-raja. Dan dia mendapatkan orang-orangnya Lot, perempuan-perempuan, ya, gadis-gadis, anak-anak dan lain sebagainya, dan juga harta bendanya yang dibawa oleh raja-raja yang lain. Haleluya. Siapa yang mendapatkan? Siapa yang bisa mengalahkan raja-raja? Adalah Abraham sendiri. Haleluya. Siapa yang mendapatkan mereka? Adalah Abraham. Abraham mengasihi Lot. Abraham melepaskan mereka daripada tangan raja-raja. Haleluya. Dia berusaha merampas saudaranya sendiri. Haleluya. Tetapi kita lihat, sebelum dia mendapatkan janji daripada Allah, harus ada sesuatu yang dia lakukan dulu, yang dilakukan oleh Abraham. Apakah itu? Berperang melawan raja-raja. Haleluya, glory. Nanti kita akan baca selanjutnya. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsi. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya. Dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Haleluya.
yang baik yang ada di dalam hati Abraham. Yang mengasihi keluarga-keluarganya. Yang mau, haleluya, yang mau dibawa. Haleluya. Glory. Dia sanggup berperang melawan raja-raja yang lain. Demi saudaranya tadi. Haleluya. Jadi kita harus berusaha berperang melawan dunia. Haleluya. Kita harus mati. Kenapa harus mati? Harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Artinya berperang. Harus sanggup berperang. Karena kita ahli bisa berperang. Haleluya. Bukan berperang untuk memakai senjata-senjata otomatis. Bukan itu yang dimaksudkan. Melawan roh-roh di udara. Melawan roh-roh pemerintah. Demikian firman Tuhan. Melawan roh-roh duniawi. Maka kita akan memiliki senjata yang kuat. Yaitu adalah firman. Hanya satu senjata kita. Yaitu adalah firman. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu bahwa mereka diselamatkan oleh Abraham. Mungkin hanya sedikit yang tulisnya atau lari ke gunung begitu ya. Ada yang lain yang lari ke puncak gunung pada waktu musuh datang. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Abraham mau menyelamatkan Lot daripada tangan musuh. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang hadir, yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Glory. Kita lihat ini. Haleluya. Kristus mengetok pintu di akhir zaman. Inilah berbicara tentang zaman Laodikia. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang zaman Laodikia. Haleluya. Jadi kita lihat di zamannya Yesus, di zaman gereja Laodikia. Hal yang sama, dia kecaman. Jikalau ada orang yang mau membuka pintu bagi Kristus, maka Kristus akan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Karena dia tahu bahwa roh Abraham adalah roh Kristen. Haleluya. Yang dimana saudaranya ditolong. Dan dibebaskan daripada tangan penjahat. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu bahwa kita harus berusaha melawan duniawi. Sesuai dengan iman kita. Sesuai dengan kepercayaan kita. Haleluya. Dan apakah harta Lot kembali semua? Semua harta Lot kembali. Dikembalikan oleh musuhnya. Oleh karena siapa? Oleh karena Abraham menolong dia.
Kejadian 14:17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Ini perlu dicatat. Haleluya. Ibrani 7:1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ibrani 7:3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berwisila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan Allah, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kita perhatikan apa yang dikatakan di Kejadian 14:17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Haleluya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Setelah mengalahkan raja-raja, bukan sebelum mengalahkan raja-raja. Haleluya. Bisakah sesuai yang saya katakan tadi, Allah membuat sebuah janji menjumpai Abraham tanpa ada pengorbanan? Haleluya. Tanpa melakukan sesuatu? Haleluya. Bisakah kita bertemu dengan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tanpa mengalahkan dunia ini, tanpa mengalahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Bagaimana mungkin? Allah membuat sebuah janji, maka janji akan dipenuhi. Maka janji akan dikabulkan. Haleluya. Supaya kita menjadi anak Kristus. Supaya kita menjadi bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Harus melakukan sesuatu. Haleluya. Jadi kita melihat Abraham kembali semua yang sudah hilang, saudaranya yang tidak taat dan anak-anaknya. Sebagaimana yang membuat mereka kembali, raja kedua untuk menemui dia. Dan Melkisedek tampil, yang adalah Raja Salem, Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja Yerusalem, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan. Melkisedek menemui dia di pinya. Pulang dari membantai raja itu. Haleluya. Bertemu dengan manusia. Manusia ini dan membayar 1/10. Haleluya. 1/10 daripada yang dia dapatkan. Haleluya. Kita tahu bahwa Raja Salem, Raja Damai yang tidak berkesudahan, siapakah dia? Allah sendiri. Haleluya. Allah sendiri. Kita lihat Kejadian 14 ayat 18, tolong catat. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi.
Haleluya. Jadi Allah Melkisedek membawa anggur dan roti. Setelah dia mengalahkan raja-raja. Setelah kita selesai bertempur melawan barisan-barisan tentara duniawi, membubarkan tentara-tentara duniawi, palang-palang yang dibangun oleh Isabel yang membumbung tinggi harus kita kalahkan, supaya kita diberikan oleh Allah anggur dan roti. Haleluya, glory. Harus pengorbanan terlebih dahulu. Kita lihat Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku menemuinya. Sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Amin. Haleluya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Melkisedek ini kepada Abraham. Apa yang dilakukan? Setelah Abraham mengalahkan raja-raja, setelah kita bertempur di dunia ini untuk mengalahkan yang fana ini, palang-palang pintu yang dibangun oleh Isabel, tanpa bisa kita mengalahkan oleh karena firman, maka kita tidak akan bisa dijamu oleh Kristus di kerajaan surga. Kristus dia akan memberikan kepada kita anggur dan roti. Haleluya. Itu adalah sebuah perlambang yang indah bagi kita dari kecaman. Markus 14:25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan Nabi Branham itu adalah sebuah pelambang bagi kita. Haleluya. Setelah peperangan berakhir, sesudah orang percaya sejati berperang melawan musuh, menghancurkan barisan-barisan dan berusaha merebut saudaranya. Benih Abraham yang sejati membawa kembali ke saudaranya yang tidak taat itu. Melkisedek tampil dan menyediakan anggur dan roti. Mengadakan perjamuan setelah peperangan berakhir. Menghidangkan perjamuan kepadanya sesudah peperangan. Haleluya. Peperangan terakhir. Kemenangan sesudah diraih. Itulah sebabnya dikatakan Yesus, mereka akan memakan itu sekali lagi di kerajaan Bapa. Haleluya. Sesudah yang tidak taat itu dibawa kembali. Kemudian hal pertama yang kita lakukan ketika kita masuk sesudah peperangan berakhir. Haleluya. Maka duduk di meja dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang sejati. Kita lihat Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Haleluya. Lalu Abraham meminta dan memohon kepada Allah. Haleluya. Telah mengalahkan raja-raja. Ada permohonan Abraham yang dia minta daripada Allah sendiri. Tetapi
Allah mengingat janji. Sebuah janji yang indah bagi Abraham. Haleluya. Dia akan menggenapinya. Jadi kita lihat, ketika Abraham melakukan semuanya itu, dia sudah memisahkan diri, ya, dia sudah memisahkan diri daripada ayahnya, ketika dia berpisah daripada kampung halamannya, daripada ayah sendiri, di mana ayahnya dulu berasal dari Babel. Haleluya. Dan dia juga berpisah dari Lot. Dan setelah dia juga mengalahkan raja-raja, maka ada permohonan permintaannya daripada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberikan kepadanya. Jadi kita melihat bahwa sesudah Abraham telah melakukan semua perbuatan besar ini dengan percaya kepada Allah, berpegang kepada janji, memisahkan dirinya dan sepenuhnya mengikuti jalan untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kita mendapati bahwa Allah menampakkan diri kepadanya di Mesbah. Dan Abraham mengajukan pertanyaan kepadanya. Ia berkata, sekarang, siapakah yang menjadi ahli warisku? Haleluya. Selain Eliezer, orang Nasigiti, dan sekarang engkau mengizinkan suatu benih kepadaku. Aku ingin engkau melakukan sesuatu. Aku ingin engkau menegaskan janji ini kepadaku, kata Abraham. Haleluya. Dan Allah berfirman bahwa ia akan menegaskan itu kepada Abraham. Menegaskan perjanjian yang sudah ia buat antara dia dan Abraham. Haleluya. Jadi sekarang ia memberikan sebuah tanda kepadanya bahwa itu pasti benar. Haleluya. Bahwa sekalipun ia sudah tua. Sekalipun ia sudah berumur 75 tahun. Dan Sarah sudah berumur 65 tahun. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Allah tidak pernah melakukan apapun tanpa terlebih dahulu memberikan suatu tanda dan suatu peringatan kepada umat, dan suatu tanda yang asli diikuti oleh sesuatu suara, dan itu adalah suara itu selalu suara yang alkitabiah. Kita lihat ya kecaman. Haleluya. Kita lihat ya kecaman, ini adalah zaman Laodikia. Tuhan memberikan sebuah tanda. Tuhan turun di tahun 1963, menampakkan diri kepada William Branham. Beribu orang menyaksikan bahwa ada awan supernatural dan tiang api. Memberikan sebuah tanda. Haleluya. Siapa yang mau mengikuti? Siapa yang taat kepada janji tersebut? Tetapi siapa yang tidak taat? Kita lihat. Sodom dan Gomora akan dibakar. Haleluya. Kejadian 15 ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Lembu berumur 3 tahun. Dan juga kambing berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Sama-sama 3 tahun. Haleluya. Dan juga seekor burung tekukur. Dan seekor anak burung merpati. Kita tahu bahwa tekukur dan juga merpati bersaudara.
Haleluya. Tekukur sama merpati itu bersaudara. Haleluya. Jadi ini sama-sama berumur 3 tahun. Haleluya. Kambing 3 tahun, domba 3 tahun, lembu pun berumur 3 tahun. Jadi kita lihat bahwa semuanya sudah disediakan oleh Abraham sebagai persembahan bagi Melkisedek, bagi Allah. Jadi kita lihat bahwa dia mengambil 2 ekor burung, seekor merpati dan seekor tekukur, yang adalah keluarga yang sama, merpati dan tekukur. Haleluya. Jadi ia memotong kambing itu, dan itu menjadi 2 bagian. Memotong domba jantan itu dan kambing. Haleluya. Jadi memotongnya separuh bagian dan memberikannya. Tetapi kita lihat merpati dan tekukur tidak membagikannya. Tidak dibelah, kira-kira seperti itu. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa merpati, para siapa yang mengerti Alkitab, firman Tuhan itu adalah gambaran kesembuhan ilahi. Adalah kesembuhan ilahi. Yang berbicara adalah merpati. Haleluya. Di zaman dulu melalui iman dan penumpahan darah. Di zaman dulu, perjanjian lama, selalu korban sembelihan, penumpahan darah, lewat sembelihan domba-domba, baik juga seperti merpati, tekukur. Haleluya. Lain di perjanjian baru. Di perjanjian baru,